saya persilakan dari kita yang menyaksikan kegiatan dan kegiatan kita. Yang dari Parong ini. Parong ini. Ada apa-apa yang dari Parong. Mana keluarga di sana. Mulai menyaksikan mulai setiap waktu setiap hari ya mujizat itu bukan ketika kita menerima berkat menerima uang menerima pun kita melewati badai semua itu adalah berkat Tuhan ya waktu saya menyaksikan waktu si Angel mau terima rapor itu sebelumnya sudah diberitahukan bahwa kalau terima rapor itu harus lulus semua. Tapi saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, itu mau terima rapor gimana Tuhan? Tapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ketika kita menghadapi masalah itu sendirian. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya kemurahan hati. Nah, saya dalam memikirkan itu, saya datang aja ke sekolah tanpa ada memikirkan bahwa dia bisa terima atau tidak. Saya dari sekolah. WA saya ada di sekolah tapi saya WA dengan WA sama bagian keuangannya saya bisa sekian saya tidak khusus malam Angel bisa terima rapor Tuhan semua itu karena anugerah Tuhan dan mulai mereka dari mulai ini Bapak Kepala tahu, Ibu Kepala tahu, dan Bapak tahu ya setiap persoalan dalam sekolah anak-anak itu semakin hari bukan semakin saya apa ya bukan maksudnya tidak selesai gitu masalahnya tapi walaupun terus diperhadapkan pergumulan tentang biaya sekolah tapi itu saya bisa enjoy aja tapi itu semua karena anugerah Tuhan karena aku melihat pertolongan Tuhan walaupun Tuhan tidak menyelesaikan langsung tapi aku percaya setiap waktu setiap hari Tuhan selalu ada Tuhan selalu tahu apa yang kita butuhkan apa yang Tuhan inginkan makanya saya bilang anak-anak kalian tuh kalau mau jangan sama mama kalian kalau mau minta sesuatu jangan sama mama berdoa percaya ketika kita punya hati untuk berdoa ketika kita punya hati untuk melayani Tuhan tapi bukan karena sesuatu yang kita inginkan kita butuhkan baru datang ke Tuhan tapi karena memang benar-benar kita butuh Tuhan karena tanpa Tuhan kita nggak akan bisa mama juga nggak akan bisa menjalani sejujurnya mama saya ngomong sama anak saya dikuliahin sama orang tua sama utuh dan apa konsekuensi yang harus aku tanggung ketika mama tidak patuh tidak taat sama orang tua ya Tuhan sudah mengampuni tapi konsekuensinya kita harus jalani tapi bagaimana kita bisa menghadapi situasi kesulitan yang bisa kita buat kita datang sama Tuhan setiap hari pasti ngomongnya sama anak bangun tidur bukan hanya duduk berdoa 5 detik itu tidak cukup bagaimana kita sudah menggunakan Tuhan ketika kita bisa dalam satu hari bisa 5 jam, 8 jam, 10 jam kita menonton televisi sementara baca firman Tuhan cuma hanya membaca sebentar sudah selesai baru tidur berdoa hanya sebentar berdoa untuk makan itu nggak cukup jadi saya percaya ketika terus saya berbicara sama anak-anak Tuhan yang bekerja walaupun anak saya sampai sekarang belum taat saya percaya ketika saya nggak jenuh menasihati anak saya percaya Tuhan pasti akan menjamah. Terima kasih. Terima kasih.
apa yang lakukan, apapun yang sedang kami alami akhir-akhir ini, kami tidak mau batas karena kami tahu kami sedang mengerjakan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang kekal dalam hidup kami. Kebanyakan orang mulai mundur Tuhan, tetapi kami tidak mau selalu takut Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami boleh hidup saat ini untuk menggenapi segalanya yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, Kau yang memberikan kemampuan kepada kami. Kami tetap setia, kami tetap ada, Tuhan percaya bahwa mujizat itu nyata, bahwa apa yang Tuhan katakan itu akan dinyatakan tepat pada waktunya menurut cara Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang baik, terima kasih pengawal setiap kami semua. Kami percaya Tuhan, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib akan kami lihat, kami akan alami bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo. Selamat malam Bapak Ibu sekalian oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang penyakit rohani. Ya. Kalau kita terdiagnosa penyakit secara badani, ya mungkin bisa terlihat dari kondisi tubuh kita yang makin lama mungkin makin lemah, dan ada hal-hal yang nampak yang kita bisa lihat reaksi dari penyakit yang kita derita. Sama halnya ketika kita mengalami penyakit rohani, ya. Mungkin ketika stadium 1, stadium 2 mungkin ya, penyakit rohani yang kita alami itu tidak nampak, tidak terlihat. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika kita tidak mentreatment, kita tidak berusaha untuk menyembuhkan penyakit itu, lambat atau cepat penyakit itu akan terlihat. Penyakit itu akan dirasakan, ya. Penyakit itu akan bisa mengakibatkan kematian bagi tubuh kita, ya. Oleh karena itu, saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya tanya sama Tuhan, apa yang harus saya katakan, apa yang saya harus sampaikan untuk kita semua. Kita umat-umat Allah, ya, kita orang-orang Kristen, orang-orang yang terlihat, ya, saya katakan terlihat, kita melakukan kegiatan kerohanian kita. Tetapi apakah betul-betul kita sudah sehat secara rohani? Ya. Jangan sampai apa yang terlihat berbeda dengan apa yang tidak terlihat. Ya. Mungkin orang yang sakit, saya karena saya mendampingi mami yang sedang Tuhan izinkan untuk kena cancer, ya, saya melihat bahwa orang-orang yang kena cancer itu yang mungkin setelah di kemo beberapa kali, ya, sudah mengalami perubahan secara fisik, ya. Secara fisik yang kita lihat bahwa tidak ada rambutnya rontok, ya. Tapi hal-hal yang semacam itu bisa ditutupi, ya. Jadi kita lihat banyak di sana ibu-ibu, anak-anak, ya, pakai wig begitu, ya, atau pakai topi gitu, ya. Dan banyak dari mereka juga yang mungkin tidak mau terlihat kulitnya gosong begitu, ya. Mereka juga berusaha untuk pakai baju yang bisa menutupi begitu, ya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan juga ketika kita menutupi sakit rohani, ya. Tetapi lambat atau cepat penyakit itu akan terlihat dan penyakit itu akan membunuh kita. Oleh karena itu,
setiap kita, saya secara pribadi ya, saya ditegur sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini. Apakah pelayanan saya hanya sebuah hal yang menjadi entertain ya, menjadi hal yang menjadi berkat buat orang lain, tetapi pada dasarnya saya sendiri sakit rohani saya. Ya, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ya, apakah pelayanan kita adalah pelayanan sebagai wujud kesehatan rohani kita, atau pelayanan kita sebagai wujud untuk kita menutupi kesakitan? Ya, kalau kita sakit, mari akui kesakitan kita, mari kita mulai berusaha untuk kita sembuh dari sakit kita, ya, supaya kita pulih, supaya kita sehat, supaya tidak mengalami kematian secara rohani. Ya, di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6 dikatakan bahwa siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, ini adalah hal yang terpenting dalam hidup kita, dalam hidup kekristenan kita, ya, pengiringan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga apa yang tidak terlihat, apa yang tidak nampak itu dalam kehidupan kita? Nah, pertama yang kita harus lakukan yaitu di ayat yang keempat di sini dikatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Apa yang harus kita lakukan yaitu menjaga hati nurani tetap murni. Ya, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang murni adalah sesuatu yang pure, sesuatu yang tidak terkontaminasi, sesuatu yang tidak terindikasi di dalamnya ada racun, ada sesuatu yang tidak baik. Ya, biarlah hati kita, menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Ya, itu hal yang menurut saya sulit, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bermuka-muka depan orang senyum, ya, shalom, dan berkata-kata manis itu sangat mudah kita lakukan dan sangat mudah kita pelajari. Tetapi bagaimana kita menjaga hati nurani kita, itu adalah hal yang paling terpenting dan paling tersulit, dan itu perlu komitmen dalam diri kita. Ya, itu perlu tekad yang kuat dalam diri kita. Jangan main-main dengan hati kita. Jangan main-main dengan kemurnian hati kita. Jangan katakan bahwa nggak apa-apa Bu, kalau yang ini boleh, ya, boleh masuk dalam hati saya. Tidak. Kalau bicara tentang murni, bicara sesuatu yang tidak tidak terkontaminasi, tidak ada hal-hal lain di dalamnya. Ya. Mari kita mengoreksi diri kita saat ini. Adakah hal-hal lain dalam diri kita? Adakah kepahitan? Adakah dendam? Adakah kekecewaan? Adakah kemarahan dalam diri kita? Itu adalah hal yang dapat membuat kerohanian kita sakit. Apa yang harus kita lakukan? Jaga hati nurani kita agar tetap murni. Dengan cara apa? Dengan cara jika kita melakukan dosa, jika kita tahu hati kita ini sedang terkontaminasi, ya, dengan hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang tidak benar dalam hati kita, mari cepat-cepat kita menyesal dengan apa yang ada di dalam hati kita. Mari cepat-cepat kita bertobat
ya, aduh ya, kenapa kok saya kasih masuk ini hal-hal yang tidak baik dalam hati nurani saya. Loh, kok kenapa ada hal-hal yang tidak benar dalam hati saya? Bapak Ibu Saudara, beberapa kali dan sering kali saya berdua dengan Pak Rofi, kadang-kadang saya julid ya Bapak Ibu Saudara, kalau perempuan itu, kalau perempuan sih saya begini, kalau perempuan ibu sekarang itu tidak ya. Kalau saya kadang-kadang gini loh, kalau melihat orang agak-agak aneh sedikit gitu ya, ya Tuhan, apa ya, mungkin menjaga perkataan untuk tidak mengatakan hal yang tidak benar, tidak baik itu gampang. Tetapi menjaga hati kita untuk tetap berkata yang baik, ya, tidak jengkel, tidak marah, tidak dendam, begitu ya, tidak kepahitan, itu sulit, gitu kan. Jadi ujung-ujungnya saya harus mengungkapkan, meluapkan itu dengan suami saya. Ya. Ini begini, gitu kan. Ya nanti suami saya yang meluruskan. Ya begitu sebaliknya, ya kalau ada hal yang kadang-kadang Pak Rofi juga ini begini. Ya. Jadi kalau kita tahu hati kita lagi gak murni, hati kita lagi terkontaminasi, mari cepat-cepat keluarkan itu. Jangan tabung sesuatu yang tidak baik, jangan simpan sesuatu yang tidak benar dalam hidup. Itu yang akan membuat kita sakit secara rohani. Dan yang kedua, di ayat yang tetap di ayat yang keempat, ya, bahwa kita harus menjaga perbuatan kita. Selain menjaga kemurnian hati, maka Tuhan pun mengingatkan agar orang percaya adalah orang yang bersih tangannya. Yang dimaksudkan di sini adalah melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita punya hati yang nggak benar, ya, saya percaya ketika hati kita nggak benar, itu akan terlihat dari perilaku kita yang tidak benar juga. Oleh karena itu bukan hanya kita menjaga hati kita, ya, tetapi kita tidak menjaga perilaku kita. Jadi kebanyakan orang seperti ini. Oh iya, dia memang orangnya seperti itu, terlihat jahat, tetapi hatinya baik kok. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang mau sehat secara rohani, ya, hati kita harus kita jaga, perilaku kita juga kita harus jaga. Ya. Jangan sampai hati saya itu baik, tetapi perilaku kita menyakiti orang lain, perkataan kita melukai hati orang lain, ya, kelakuan kita menjadi syak untuk orang lain. Tidak seperti itu. Ya. Menjaga hati kita tetap murni, kita juga bertugas untuk menjaga perilaku kita dengan baik. Karena orang mungkin gak lihat hati kita saat ini. Orang gak lihat hatinya Mama Fani saat ini. Tetapi orang mendengar perkataan Mama Fani. Ya. Orang melihat apa yang dia lakukan. Dan itu yang akan membuat orang terkesan bahwa ternyata orang Kristen itu seperti ini ya. Ya, jadi jangan katakan bahwa hati saya murni, hati saya baik, kelakuan saya jelek, nggak apa-apa, nggak bisa. Ya, orang itu melihat apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, bagaimana kita mau menjadi berkat. Ya, bagaimana orang-orang lain tahu hati kita murni, hati kita baik, kalau kelakuan kita buruk. Oleh karena itu, mari dengan sekuat tenaga, saya percaya ada Roh Kudus yang membantu kita dalam setiap kelemahan kita, untuk kita tetap bisa menjaga hati kita dan kita tetap bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah ya. Yang ketiga adalah menjaga keintiman